Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Marilah kita bersorak-sorai, karena kita telah memikat hati Tuhan. Tahukah kamu, saat ini siapakah yang paling fokus padamu? Adalah Tuhan itu sendiri. Dia sangat senang saat kamu mendekat padanya. Ada begitu banyak orang di dunia ini, dan juga begitu banyak orang yang mengasihi Tuhan. Namun apapun yang terjadi, tidak seorang pun yang dapat menggantikan kamu dan saya. Tidak ada seorang pun yang dapat menggantikanmu untuk memuaskan hati Tuhan. Kepuasan dan kesenangan yang dapat kamu berikan pada Tuhan adalah yang unik, karena Tuhan memiliki kasih yang paling pribadi kepada kita semua. Ada ungkapan kasih-Nya kepada kita semua, pengaturan yang sangat khusus untuk semua orang. Dia ingin memiliki hubungan pribadi yang paling dekat dengan semua orang. Betapa Dia ingin mencurahkan diri-Nya untuk mengasihi setiap kita, sehingga setiap orang dapat memperoleh seluruh kepenuhan Tuhan, keseluruhan pribadi-Nya. Saat saya berpikir bahwa Tuhan dapat memiliki hubungan yang paling pribadi dengan kita, saya mendapati bahwa Tuhan begitu menakjubkan. Dia begitu hebat, dan karena ketidakbatasannya itu, sehingga Dia mampu mengasihi kita satu persatu. Dan Dia mengasihi kita dengan cermat. Kasih-Nya pada kita begitu lemah lembut dan penuh kasih sayang. Saudara dan saudari, kita harus bersorak-sorai, karena kita telah memperoleh seluruh kepenuhan Allah, dan kasih pribadi antara Bapa dan kita adalah yang paling unik dan yang paling dalam. Mari kita renungkan secara mendalam. Bukankah hal itu begitu diberkati? Kita harus bernyanyi dan memuji Dia, dan kita harus menikmati dan masuk ke dalam kasih pribadi-Nya. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu pujian yang sangat berharga. Lagu pujian ini adalah yang terdapat dalam lagu pujian kasih keempat. Kasih pribadi Tuhan padaku. Kasih pribadi Tuhan murni kekal selamanya. Air batak bisa padamkan waktu tak pudarkannya, menahan cobaan ujian hingga dapatkan hatiku. Kasih pribadi Tuhan, dorongan di hidupku, hiburku saat putus asa, mengalahkan segalanya, kaya limpah lemah lembut, aku bermegah selamanya. Kasih pribadi Tuhan manis sangat, beri harapan, berbagi suka dan duka, beriku dorongan dan iman, puaskan ku bagai air hidup yang dipeluknya selamanya. Setelah menyanyikan lagu pujian ini,
Kalimat manakah yang paling kamu sukai? Saya sangat menyukai bait kedua, dan saya yakin bahwa banyak saudari yang juga menyukainya. Karena ada pepatah Cina yang mengatakan, teman yang ada dalam kesusahan adalah teman yang sesungguhnya. Bait kedua berbicara tentang keputusasaan dan ketidakberdayaan. Kasih Tuhan dapat menghibur kita dalam situasi yang canggung. Kasihnya mendorong kita untuk menjadi kuat, sekalipun beberapa penderitaan yang diakibatkan oleh kelemahan dan kegagalan kita. Karena Tuhan mengasihi kita tanpa henti. Kasihnya penuh dengan pengertian dan simpati. Saya telah mengalami bahwa Dia mengenaliku lagi dan lagi. Dia mengetahui keadaanku. Jadi saat saya sedang membaca Alkitab, Tuhan telah menjawab pertanyaan dan kesulitanku yang saat itu. Dia membuatku tahu bahwa Dia memahamiku. Hatiku begitu bahagia. Dia adalah yang nyata. Tuhan selalu membuka mata saya, agar saya tahu bahwa saya memiliki kedudukan yang istimewa di hatinya. Dan kedudukan ini adalah yang sangat penting, sehingga tidak dapat dibagi. Lagi dan lagi, saya menemukan nilai dari diri sendiri di dalam Dia. Apakah kita perlu menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi? Kasih pribadi Tuhan padaku. Kita akan menyanyikannya di bait pertama hingga bait ketiga. Kasih pribadi Tuhan murni kekal selamanya. Air batak bisa padamkan, waktu tak pudarkannya, menahan cobaan ujian hingga dapatkan hatiku. Kasih pribadi Tuhan, dorongan di hidupku, hiburku saat putus asa, mengalahkan segalanya, kaya limpah, lemah lembut, aku bermegah selamanya. Kasih pribadi Tuhan manis sangat, beri harapan, berbagi suka dan duka, beriku dorongan dan iman, puaskan ku bagai air hidup yang dipeluknya selamanya. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang paling unik dan yang paling pribadi kepada kami semua. Kau mengasihi kami dengan cara yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Kau mengasihi kami dengan teguh, bahkan Kau memberikan seluruh diri-Mu untuk kami. Tuhan, begitu berharganya, tidak peduli apapun kondisi kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau sangat perhatian dan peduli pada kami. Engkau benar-benar mengenal dan memahami kami. Tuhan, buatlah kami dapat menikmati seluruh kasih-Mu, akan seluruh kepribadian-Mu.
Buatlah kami dapat menikmati kasih dan hubungan-Mu yang pribadi secara mendalam. Hanya Engkau saja yang dapat memberitahukan nilai dari diri kami, yaitu dari kasih pribadi-Mu kepada kami. Sehingga kami dapat tahu bahwa kamilah yang terpenting dan yang paling diberkati di bumi ini, bahkan hingga dalam kekal nanti. Ya Tuhan, semoga Engkau memikat hati kami dan membantu kami untuk membangun hubungan pribadi yang mendalam dengan-Mu. Semoga Tuhan memberkati kita. Saudara dan saudari, kita akan membaca mujizat yang ke-6 dalam Injil Yohanes. Tuhan menyembuhkan seorang yang buta sejak dari lahir, dan mujizat ini dicatat dalam Injil Yohanes pasal ke-9. Dan saya tidak akan membahas keseluruhan pasal tersebut, namun hanya beberapa bagian saja. Saya harap kamu dapat menyelesaikannya sendiri. Dan Injil Yohanes pasal ke-9 ini sangat membantu saya saat saya masih muda. Karena sejak kecil, saya memiliki penyakit polio. Saya tidak tahu persis kapan saya mendapatkan penyakit ini. Namun yang saya tahu, bahwa saya mendapatkannya sejak saya masih muda. Jadi, saya berasumsi bahwa saya adalah yang cacat sejak lahir. Oleh karena itu, mujizat ini terhubung dengan hati saya. Dan saya ingat dalam suatu waktu, di dalam kelompok sel, hati saya tidak dapat melupakan betapa saya telah menderita penyakit ini. Namun ada seorang saudara yang membagikan tentang ayat ini, dan betapa itu menenangkan hati saya. Dan saya percaya bahwa saya dapat memuliakan Tuhan melalui kekurangan saya ini. Saya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sejak saat itu, saya telah meninggalkan perasaan yang rendah diri. Atau bisa dikatakan bahwa saya telah membuka diri kepada saudara dan saudari. Hati saya telah dibuka sehingga saya dapat menjadi lebih dekat dengan mereka, serta dapat mempercayai mereka. Padahal, para penyandang disabilitas yang sejak lahir tidaklah mudah untuk mempercayai orang lain, karena mereka diperlakukan dengan buruk, atau sering diejek di masa lalunya, dan ketidaknyamanan itu telah tersembunyi di hati mereka. Tidak mudah untuk berbagi dengan orang lain, dan sepertinya mereka akan menjaga jarak dengan orang lain. Mungkin itu bukan karena penyakitnya, tapi memang karena hati mereka yang tidak mudah membangun kepercayaan dengan orang lain. Dan tanda ini telah terjadi. Tuhan telah menyembuhkan orang yang buta ini. Setelah orang-orang mengetahuinya, mereka merasa tidak senang terhadap dia. Dan pada saat itu, para penganut agama dan orang-orang Farisi menanyai dia, bagaimana dia dapat sembuh? Mereka ingin menuduh Yesus dan mencemarkan nama baiknya. Adalah yang salah untuk melakukan hal seperti itu di hari Sabat. Dan tidak hanya itu saja, bahkan orang-orang Farisi pun meminta orang tua dari orang buta tersebut untuk datang. Mereka menekan orang buta dan orang tuanya itu. Orang buta tersebut sangatlah baik. Dia sering ditekan oleh orang-orang Farisi. Dia sangat teguh meskipun dia tidak tahu siapa Yesus itu. Apa yang dia tahu adalah bahwa Tuhan telah membuka matanya dan mendapatkan penglihatannya. Kemudian, mereka bertemu lagi dan ini adalah yang kedua kalinya. Kali ini Tuhan telah membuka mata rohaninya, sehingga dia tahu siapakah anak Allah itu dan dia dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Seluruh tanda ini dicatat dalam Injil Yohanes pasal ke-9, dan saya mendukung kamu semua untuk pergi dan membacanya. Dan apa yang ingin saya baca bersama-samamu adalah dalam pasal 9 ayat 1 sampai ke 7. Jadi marilah kita bersama-sama membacanya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya, yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saya sendiri tidak hanya membaca ayat 1 sampai ayat ke-7 saja,
namun telah membaca keseluruhan pasal tersebut. Setelah membacanya, saya ingin berbagi tentang perasaan saya. Ada dua hal yang membuat saya terkesan. Pertama, saya menemukan bahwa Tuhan memiliki kasih yang pribadi kepada kita semua. Namun setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Dan apa yang paling Tuhan peduli adalah agar kita dapat mengenal Allah dan mengenal Dia sendiri. Kita bisa menikmati hidup yang kekal, dan kita juga bisa menikmati kasih Tuhan. Apakah kamu masih ingat kisah orang lumpuh yang telah sakit selama 38 tahun? Bagaimanakah Tuhan menyembuhkannya? Dan saat pertemuan kedua kalinya, Tuhan berkata kepadanya untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan di ayat 35 hingga 36, Tuhan Yesus bertemu lagi dengan orang buta tersebut. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Saat saya membandingkan antara orang lumpuh dan orang buta tersebut, saya perhatikan bahwa Tuhan Yesus sangat peduli apakah kita ada mendapatkan kasih dari Allah ataupun tidak. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh, "Jangan berbuat dosa lagi," dan dia datang untuk menyelesaikan masalah dosa. Dan tentang orang buta ini, penyebab dia menjadi buta dibandingkan dengan orang lumpuh tersebut tidaklah sama. Orang lumpuh tersebut sakit karena dosa, namun orang yang buta tersebut berbeda. Tuhan ingin agar dia dapat mengenal Allah. Mereka bertemu agar Tuhan dapat memberitahukannya bahwa yang dihadapannya itu adalah anak Allah. Dengan memperoleh anak Allah agar dapat memiliki kehidupan, agar dapat memperoleh hidup yang kekal. Kemudian, kita dapat menikmati kasih Bapa. Betapa berharganya karena Tuhan menemukan mereka satu persatu. Dengan satu persatu membuka mata mereka, sehingga mereka dapat mengetahui apa yang paling penting. Dan itu adalah untuk memperoleh anak Allah, agar orang tersebut dapat memperoleh hidup yang kekal. Tuhan peduli akan setiap manusia. Namun yang lebih diperhatikan Tuhan adalah roh mereka. Sudahkah roh mereka menikmati kasih Tuhan? Di sini, hati saya sangat tersentuh. Tuhan Yesus berkata, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Tuhan memberitahu pada orang buta itu dengan terus terang bahwa yang berdiri di hadapannya adalah anak Allah. Dan orang buta itu menjawab, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Saya yakin bahwa orang buta tersebut pasti sangatlah senang. Dia tidak hanya mendapatkan penglihatannya kembali, namun juga dia telah melihat anak Allah. Mata rohaninya telah melihat akan kasih Tuhan yang padanya. Ia percaya dan dapat menikmatinya. Nyawanya diselamatkan sehingga ia dapat mendekat kepada anak Allah. Dan ini adalah sukacita yang luar biasa. Tuhan menyelamatkan kita dan agar kita dapat mendekat kepada Tuhan dengan tanpa ada halangan apapun. Pada saat membaca pasal ini, hati saya merasa sangat bersyukur. Mata rohani saya telah terbuka dan saya tidak buta lagi. Saya dapat melihat akan kemuliaan Tuhan dan melihat akan hatinya. Hal kedua yang membuat saya terkesan adalah kesembuhan yang dari Tuhan Yesus kepada orang buta ini. Apakah kamu menyadari bahwa tidak pernah disebutkan orang buta ini meminta kesembuhan yang dari Tuhan? Tuhan juga tidak bertanya apakah dia ingin sembuh atau tidak. Sangatlah berbeda dengan peristiwa orang lumpuh yang sakit selama 38 tahun tersebut. Tuhan berinisiatif untuk menyembuhkannya, dan cara yang ia gunakan sangatlah istimewa. Itu adalah dengan air ludahnya yang dicampur dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tersebut. Dan orang buta ini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan mungkin dia tidak tahu bahwa Tuhan ingin menyembuhkannya. Lalu ia pergi ke kolam Siloam yang berarti yang diutus. Itu adalah Tuhan yang diutus oleh Bapa. Dia turun ke bumi dan sesungguhnya kasih Bapa dan kasih Tuhanlah yang mengambil inisiatif untuk mengasihi kita dan menyembuhkan kita. Dia tidak hanya datang untuk menyembuhkan kita saja, bahkan kita juga dapat memperoleh kemuliaan. Hati saya sangat tersentuh akan hati Bapa yang begitu indah ini. Agar kita dapat disembuhkan, agar kita dapat menikmati kasih Tuhan, agar kita dapat melihat hati Bapa, maka Dia mengutus anaknya yang terkasih ke bumi untuk mati bagi kita, untuk membayar harga tertinggi bagi kita, agar kita memiliki perubahan dan perputaran haluan yang paling indah di dalam hidup. Setelah membaca ayat-ayat ini dan mendengar pembagian saya harap kamu dapat mempelajari ayat-ayat tersebut.
Kamu juga dapat membaca keseluruhan pasal 9 ini. Saya yakin bahwa Tuhan memiliki banyak hal untuk dibicarakan padamu. Yang terpenting bukanlah bahwa kamu mengerti akan hal ini dan hal itu, melainkan dapat mengerti akan hati Tuhan. Kamu dapat memahami kasih pribadi Tuhan padamu, dan kamu dapat menikmatinya. Semoga Tuhan memberkati kita.